Shalom seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur, kita berbangga di hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 197, Aku tahu yang ku percaya. Kita nyanyikan ayat 1, Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ya jaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di hadapan hadirat-Mu malam hari ini Bapa, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Dan teristimewa pada saat ini, karena anugerah Tuhan kami berada di sekitar hadirat-Mu, dan saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman atau yang kami jadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi inilah firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Tuhan sumber pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang sering membuat kita merasa takut atau membuat kita merasa khawatir dalam menjalani hidup kita adalah ketika kita kehilangan pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Dan memang benar bahwa ketika seseorang sudah tidak memiliki pengharapan yang pasti di dalam kehidupannya, maka orang-orang seperti itu akan takut menjalani hidupnya, akan serba berada dalam kekhawatiran dalam menghadapi setiap perjuangan kehidupan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa biasanya hal itu kita alami. Biasanya pengharapan itu hilang dari dalam diri kita ini, karena kita tidak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan kita tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, justru kita mencari pertolongan alternatif di dalam diri kita ini. Bahkan kita kadang hanya mengandalkan bantuan sesama kita. Bahkan kita lebih percaya kepada apa yang dikatakan orang lain dibandingkan dengan apa kata Tuhan di dalam diri kita ini. Dan itulah semua yang membuat
orang kehilangan pengharapan. Dan ketika sudah tidak memiliki pengharapan yang pasti, maka orang-orang tersebut akan serba khawatir dalam hidupnya dan akan mengalami ketakutan-ketakutan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Maka itulah sebabnya di dalam ayat 1 firman Tuhan berkata bahwa marilah kita berperkara, siapakah yang salah, siapakah yang keliru, sehingga ketika kamu berada dalam ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran dalam menjalani kehidupan, seolah-olah Allah berkata bahwa apakah aku tidak mau menolong kamu? Tetapi yang menjadi faktanya bagi kita bahwa kadang kitalah yang tidak bergantung kepada Allah, kadang kitalah yang tidak mencari Allah dan tidak mencari pertolongannya di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajak kita dan berkata bahwa Tuhanlah, Allah lah yang menjadi sumber pengharapan segala-galanya di dalam diri kita. Dan ketika Allah sudah menjadi sumber pengharapan bagi kita, maka apapun yang kita hadapi, kita pasti melewatinya dalam sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan ada kemenangan di dalam diri kita ini. Maka baik, mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama lebih jauh belajar firman Tuhan tentang apakah buktinya bahwa Allah sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan, bahwa Allah itu penuh kasih. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 8 di sini kita melihat ada beberapa ungkapan-ungkapan atau ada beberapa kata-kata yang menandakan kepada kita bahwa benar-benar Allah itu penuh kasih sayang bagi kita. Dalam ayat yang ke-8 berkata, "Hai Israel, hambaku yang kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, engkau telah kupanggil dari setiap penjuru-penjuru bumi. Aku memilih engkau dan tidak menolak engkau." Saudara-saudara, ungkapan-ungkapan seperti ini menandakan kepada kita bahwa Allah begitu penuh kasih sayang bagi kita. Bahkan ayat ini pun juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah sebenarnya sudah mengikat, Allah sebenarnya sudah mengikat suatu perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dan Allah tidak akan pernah melupakan umatnya melalui ikatan perjanjian seperti itu. Dan Allah tidak akan pernah mengabaikan janji yang sudah dinyatakan, yang sudah diikat kepada setiap umat-umatnya. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ungkapan-ungkapan seperti ini mengajak kepada kita saat ini, atau yang menjadi perhatian, yang menjadi sesuatu hal yang harus kita sadari di dalam diri kita ini, bahwa jangan pernah pergi mencari pertolongan alternatif, tetapi marilah kita terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk selalu mencari pertolongannya. Apapun yang kita alami, kondisi masalah apapun yang kita alami, Allah menginginkan supaya kita selalu bergantung kepadanya, kita selalu datang kepadanya, kita selalu mencari pertolongannya, sebab pertolongan Tuhanlah yang sanggup menolong kita, sebab Dia adalah Allah kita, sebab Dia adalah Allah Maha Kasih, sebab Dia adalah Allah yang sangat peduli bagi setiap umat-umatnya. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, jika kita ingin mau memiliki pengharapan yang pasti, supaya kita tidak perlu khawatir, takut dalam menjalani hidup kita di dunia ini, firman Tuhan berkata bahwa datanglah kepada Dia, andalkanlah pertolongannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa di dalam diri kita, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan firman Tuhan mengajari kita saat ini bahwa Dia adalah penolong yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang kedua,
Apakah buktinya bahwa Allah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita ini? Yang kedua yang dapat simpulkan melalui firman Tuhan bahwa Allah itu memiliki kuasa yang sanggup menolong kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita melihat dikatakan bahwa Allah selalu menunjukkan kehebatan kuasa-Nya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-10, Allah berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan seperti ini menandakan bagi kita bahwa Allah memiliki kuasa yang sanggup untuk menolong bagi kita. Dan memang benar bahwa tidak ada apapun yang ada di dalam dunia ini yang sanggup menolong kita. Hanyalah kuasa Tuhan. Maka itulah sebabnya pernyataan firman Tuhan seperti ini kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ke depan tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam diri kita, sebab kita memiliki Allah yang maha kuasa, dan kekuasaan Allah itulah yang dapat kita andalkan sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan seperti ini mendorong kita untuk teguh di dalam Tuhan. Pernyataan seperti ini mendorong kita untuk selalu yakin kepada Tuhan. Dan janganlah engkau berpaling daripada Tuhan, tetapi ingat bahwa andalkanlah Tuhan, sebab hanya Dialah yang sanggup untuk menolong kita. Setiap apapun yang ada dalam dunia ini terbatas, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, kita mampu melewatinya. Dan ingat pernyataan firman Tuhan pada bagian terakhir berkata, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diajari bahwa andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, sebab Dialah yang menjadi sumber pengharapan bagi kita sekalian. Dan ingat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa dilakukan Allah bagi diri kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang sungguh peduli. Dan Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan setiap umat-umatnya. Yang Allah selalu tuntut dari dalam diri kita adalah bahwa marilah kita berharap kepada Dia. Marilah kita selalu datang berseru kepadanya. Marilah kita selalu datang mendekatkan diri kita kepadanya. Sebab ketika kita datang berseru, sebab ketika kita datang mendekatkan diri kita kepadanya, maka disitulah kehebatan kuasa Allah menjaminkan pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menutup renungan kita pada malam hari ini dalam doa, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, bahwa kami sungguh sadar bahwa dalam menjalani hidup kami di dunia ini ada berbagai macam tantangan, pergumulan-pergumulan yang selalu diperhadapkan kepada kami. Namun kami sungguh bersyukur dan berbangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, dan kuasa-Mu itulah yang selalu menolong kami, memampukan kami, memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan apapun, sehingga kami tampil menjadi pemenang-pemenang. Sebab itulah janji firman-Mu bagi kami, bahwa Allah memegang kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang membawa kemenangan-kemenangan bagi kami setiap umat-umat-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami,
sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini, kami selalu ingat di dalam diri kami ini, sehingga dalam menjalani hidup kami ke depan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulannya, kami tidak perlu takut dan khawatir, sebab ada Allah yang peduli, sebab ada Allah yang maha kuasa, yang sudah kami miliki di dalam diri kami, dan kuasa-Mu itulah yang sanggup menjadi sumber pengharapan yang pasti dalam menjalani hidup kami ini. Bapa di dalam sorga, Engkau menolong setiap ibu-ibu dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam berbagai kesibukan-kesibukan, baik itu yang bekerja sebagai pegawai negeri, di swasta, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan tolong selalu sehingga mereka mampu melaksanakannya dengan baik, dan melalui semuanya itu nama-Mu yang patut dipuji, dipermuliakan. Kuatkan iman percaya sehingga mereka mampu menghadapi perjuangan-perjuangan hidup dan kesibukan mereka masing-masing, sehingga apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka selalu hidup bersyukur dan bersukacita melakukannya, bahwa apa yang mereka buat adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong mereka, yang sanggup untuk memberkati mereka, memberkati dalam rumah tangga mereka, sehingga ya Tuhan, kehadiran mereka dalam peran-peran mereka sebagai seorang ibu-ibu rumah tangga akan mampu menyatakan, akan mampu menunjukkan hal-hal yang baik yang dapat dicontohi oleh anggota-anggota keluarganya. Kami terus berdoa dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memberkati, sehingga mereka terus melihat bahwa rancangan-rancangan-Mu Tuhan selalu indah dan sempurna mereka nikmati di dalam kehidupan. Bersama dengan suami, Tuhan memberkati, bersama dengan anak-anak dalam berbagai perjuangan-perjuangan hidup, Tuhan selalu memberkati, sehingga di balik dari semuanya itu mereka selalu melihat bahwa Allah senantiasa merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga dan dalam kehidupan secara pribadi. Kami mendoakan bagi ibu-ibu dalam berbagai aktivitas kesibukan setiap hari, Tuhan lindungi dan peliharakan. Kami mendoakan juga ibu-ibu yang menjalani masa hamil, berikan selalu kondisi-kondisi yang prima untuk kuat dan sehat dalam menjalani dan ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkannya, sebab hanya oleh jamahan Tuhanlah yang memberikan kesembuhan-kesembuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.